Halo, selamat datang di kelas Sosiologi. Hari ini kita akan mempelajari faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Tetap semangat dan selamat belajar! Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kalau masyarakat kita ini sebenarnya nggak pernah benar-benar diam di tempat? Ya, kita ini selalu bergerak. Ibaratnya, kita lagi ada di tengah arena tarik-menarik yang nggak ada habisnya. Di satu sisi, ada dorongan yang super kuat buat terus maju dan berinovasi, tapi di sisi lain, wah, ada tarikan yang nggak kalah kenceng buat ngahan kita tetap di zona nyaman. Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas apa aja sih faktor-faktor sosiologis yang jadi mesin pendorong dan rem penahan dari perubahan sosial ini. Tentunya lengkap sama contoh-contoh konkret di sekitar kita. Sekarang coba deh kalian perhatiin, kenapa ya ada kelompok masyarakat yang kayaknya lari kenceng banget menuju masa depan, gampang banget ngadopsi teknologi baru, sementara yang lain malah kelihatan jalan di tempat, atau bahkan terang-terangan nolak perubahan? Nah, jawabannya balik lagi ke konsep tarik-menarik tadi. Perubahan itu nggak terjadi gitu aja dari ruang hampa, pasti selalu ada mesin yang ngegas dan selalu ada rem yang nahan lajunya. Biar diskusinya gampang diikutin, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas dinamika perubahan sosial. Terus lanjut ke pengaruh kebudayaan eksternal, pendorong internal perubahan, isolasi dan hambatan struktural, hambatan psikologis dan ideologis, dan ditutup dengan refleksi masa depan masyarakat. Selamat datang di kelas Enjoy! Bantu subscribe ya! Oke, kita masuk ke bagian pertama, dinamika perubahan sosial. Gampangnya gini, bayangin perubahan sosial itu kayak sebuah mobil. Mobil ini nggak bakal tiba-tiba jalan sendiri kan? Dia butuh bahan bakar, butuh digas, buat ngalahin rasa mager atau inersia alaminya. Nah, ini yang kita sebut faktor pendorong. Tapi masalahnya, secanggih apapun mesin mobil itu, kalau rem tangannya ditarik kuat-kuat, ya jelas mobilnya nggak bakal kemana-mana. Jadi buat paham gimana masyarakat berubah, kita harus benar-benar memperhatikan dua kekuatan ini secara seimbang. Lanjut ke bagian 2, pengaruh kebudayaan eksternal. Terus, dari mana sih datangnya bahan bakar perubahan ini? Sering banget, mesin perubahan itu baru nyala waktu kita mulai berinteraksi sama orang atau budaya luar. Dalam sosiologi, ada konsep yang namanya difusi. Simpelnya, difusi itu proses nyebarnya sebuah budaya atau pengaruh. Ini bisa terjadi di dalam satu komunitas saja, yang disebut difusi intramasyarakat, atau bisa juga ide ini nyebrang ke kelompok atau negara lain. Nah, ini namanya difusi antar masyarakat. Yang bikin konsep ini menarik banget adalah kalau kita lihat prakteknya di zaman sekarang. Coba deh ingat-ingat seberapa cepat kita semua tiba-tiba pakai dompet digital dan QRIS. Bank Indonesia di sini bertindak buat ngebantu proses difusinya. Kenapa QRIS ini gampang banget diterima? Karena teknologi baru ini manfaatnya kerasa banget. Dan dia nyambung sama kebiasaan lama kita, yaitu transaksi jual-beli. Jadinya proses adaptasinya super mulus. Selain lewat difusi yang sifatnya nyebar, budaya luar juga bisa masuk lewat penetrasi atau penembusan. Ada dua cara nih. Pertama, penetrasi damai, di mana budaya baru masuk tanpa ribut-ribut dan malah memperkaya budaya lokal kita. Kayak masuknya pengaruh Hindu dan Islam di Indonesia zaman dulu. Nah, yang kedua ini agak ngeri, penetrasi paksa. Ini budaya asing yang masuk lewat cara merusak dan paksaan. Contohnya kayak penerapan sistem-sistem kolonial zaman penjajahan dulu, yang jelas merusak tatanan masyarakat Nusantara. Nah, penetrasi damai itu sering banget ngelahirin karya yang luar biasa keren. Bisa berupa akulturasi, buktinya ada di Candi Borobudur. Bisa juga asimilasi, contohnya lahirnya musik dangdut yang memadukan budaya India dan Melayu. Tapi, coba deh perhatikan konsep sintesis ini. Contoh paling cerdasnya itu seni wayang. Aslinya, wayang bawa cerita epik dari India. Tapi sama para wali, konsep ini diambil, dikemas ulang, dan disisipin ajaran Islam buat media dakwah. Hasilnya, sebuah kebudayaan baru yang unik banget dan tetap relevan. Masuk ke bagian 3 nih, pendorong internal perubahan. Tadi kan dari luar, sekarang kita lihat bahan bakar dari dalam masyarakat itu sendiri. Pertama, pendidikan yang maju. Misalnya, sekarang mulai diajarin coding buat menghadapi industri 4.0. Ini bikin orang siap bersaing. Terus apresiasi ke karya orang lain, kayak ngasih hak paten ke inovasi alat kesehatan lokal. Itu bakal mancing orang buat terus berinovasi. Jangan lupa juga sama pentingnya toleransi antar umat beragama, dan pastinya sistem pelapisan sosial yang terbuka. Maksudnya gini, kalau sistemnya terbuka, siapapun yang mau kerja keras, terlepas dari latar belakangnya, bisa naik kelas alias mobilitas sosialnya jalan. Momentum dari dalam ini nggak berhenti di situ aja. Kota-kota besar yang penduduknya campur aduk atau heterogen, itu biasanya lebih dinamis. Tapi, jujur aja, ini poin favorit saya. Ketidakpuasan. Ternyata, rasa nggak puas itu mesin inovasi yang paling tokcer. Siapa coba yang nggak emosi kena macet parah tiap hari? Dari rasa frustrasi itulah lahir inovasi jenius kayak ojek online. Digabung sama pikiran yang visioner, misalnya pengen bikin kota yang ramah lingkungan,
Plus ikhtiar atau kerja keras, kayak orang yang rela ikut kursus malam demi merubah nasib. Itu semua energi penggerak yang luar biasa gede. Oke, kita beralih ke bagian 4. Isolasi dan hambatan struktural. Siap-siap, karena sekarang kita bakal nginjak pedal rem. Poin krusial di sini adalah melihat kontrasnya. Masyarakat yang terbuka atau open society itu siap banget buat berkembang. Tapi, ada kalanya kita mentok sama yang namanya vested interest atau kepentingan yang udah tertanam kuat. Ini kejadian pas ada sekelompok elit yang posisinya udah terlalu nyaman, terus mereka mati-matian nolak sistem baru, kayak nolak demokrasi terbuka, cuma demi ngamanin kekuasaan mereka sendiri. Ini tuh ibarat rem struktural yang pakemnya minta ampun. Selain soal elit, rem struktural itu juga bisa berupa fisik. Coba bayangin suku terasing yang jarang banget kontak sama dunia luar. Karena kurangnya hubungan ini, teknologi mereka pastinya bakal tertinggal. Hal yang sama juga berlaku buat daerah-daerah yang secara geografis terisolasi dan minim akses pendidikan. Otomatis perkembangan ilmu pengetahuannya melambat. Logikanya sederhana, kalau nggak ada kontak atau akses, ya nggak ada katalis buat memicu perubahan. Bagian 5. Hambatan psikologis dan ideologis. Nah, kalau tadi kita bahas tembok fisik, sekarang kita ngomongin tembok yang ada di pikiran kita, yang seringkali justru jauh lebih susah dirobohin, hambatan psikologis, budaya, dan ideologis. Salah satu ketakutan terbesar manusia itu hilangnya keseimbangan yang udah ada. Sikap yang kelewat konservatif sering bikin orang alergi duluan sama hal baru. Contoh paling nyata nih, ada loh komunitas yang benar-benar nolak alat atau obat medis modern yang padahal bisa nyelamatin nyawa cuman karena itu dianggap ngelanggar pantangan dari leluhur mereka. Belum lagi kalau kita ngomongin trauma sejarah. Pengalaman masa lalu yang buruk sama penjajah bisa ninggalin prasangka negatif. Ujung-ujungnya, apapun yang berbau asing langsung ditolak, bahkan nolak bantuan luar negeri karena curiga itu bentuk penjajahan gaya baru. Terus ada juga benturan ideologis, di mana ide baru ditolak mentah-mentah kalau nggak sejalan sama filosofi hidup mereka. Dan yang paling bandel, kebiasaan buruk yang udah mendarah daging. Susah banget kan ngilangin sistem tengkulak yang mencekik petani, atau ngubah kebiasaan buang sampah sembarangan ke sungai cuma karena alasannya, ya dari dulu kan emang begini. Tapi dari semua hambatan, coba renungin kalimat ini. Hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Ini yang disebut fatalisme, kepasrahan total. Nyerah sama kemiskinan atau nasib tanpa mau nyoba usaha apa-apa. Dalam sosiologi, mindset kayak gini adalah rem darurat paling fatal buat kemajuan masyarakat. Coba pikir, kalau dari awal kita udah yakin keadaan gak bakal bisa lebih baik, ya ngapain kita repot-repot bertindak kan? Terakhir, bagian 6, refleksi masa depan masyarakat. Dari bahasan kita hari ini kelihatan banget kan gambarannya, bahwa tiap kelompok masyarakat di belahan dunia manapun itu selalu hidup dalam ketegangan tarik-menarik. Di satu sisi kita selalu ditarik buat maju oleh inovasi, hasrat buat jadi lebih baik, dan keterbukaan pikiran. Tapi di sisi lainnya kita ditarik mundur sama ketakutan akan hal asing, kepentingan kelompok elit, dan isolasi. Perubahan sosial yang nyata itu ya akhirnya terjadi tepat di titik temu antara dua kekuatan yang saling tarik ini. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Coba diperhatiin lingkungan kalian sekarang. Entah itu di tempat kerja, di pergaulan, atau bahkan skala negara. Menurut kalian, saat ini kekuatan mana yang lagi menangin tarik-menariknya? Apa mesin inovasinya yang lagi kenceng-kencengnya ngegas, atau justru rem ketakutannya yang lagi ditarik pakem? Teruslah kritis merhatiin lingkungan sekitar, karena yang namanya masyarakat itu nggak akan pernah diam. Terima kasih udah nongkrong dan belajar bareng di sesi bedah materi ini. Sampai jumpa di bahasan seru berikutnya. Selamat mengerjakan soal sosiologi hari ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa berdoa. Aturan latihan soal pertama. Sebelum memulai ujian, tuliskan nama dan kelasmu di bagian pojok kanan lembar jawaban. Kedua, tuliskan juga soal ini ada di materi pembahasan keberapa. Lihat judul video ini, materi 1 atau materi 2 dan seterusnya. Ketiga, setelah itu, tuliskan soal dan cukup jawaban yang paling tepat. Kerjakan sungguh-sungguh untuk tambahan nilaimu. Semangat dan jangan lupa berdoa.
Terima kasih sudah mengerjakan soal dengan baik. Jangan lupa subscribe channel Kelas Enjoy dan Terima kasih. Terima kasih. silakan.